Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Nabila. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan hasil analisa dari campaign yang telah saya dan teman-teman saya lakukan di tugas sebelumnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bahwa video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah manajemen konten website dan media sosial. Nah, pada tugas kali ini kami melakukan analisa dan evaluasi terhadap konten review film pada akun TikTok @cinepil. Nah, akun ini merupakan media digital yang secara konsisten menyajikan konten berupa review, rekomendasi, serta pemberi rating dari film dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, konten yang dihadirkan ini tidak hanya bersifat informatif, tapi juga reflektif karena mengandung opini pribadi yang dikemas secara interaktif, secara kreatif. Nah, dengan demikian akun ini itu berfungsi sebagai ruang berbagi perspektif ya, sekaligus referensi tontonan bagi audiens, khususnya generasi muda yang aktif di media sosial yang menyukai dunia perfilman. Dari sisi konsep akun @cinepil ini menerapkan strategi niche content, yaitu strategi yang berfokus pada suatu minat tertentu. Jadi kami itu memfokuskan audiens kami itu kepada orang-orang yang memang menyukai suka nonton film dalam negeri maupun luar negeri. Nah, strategi ini efektif karena membantu meningkatkan loyalitas pengikut serta membangun identitas akun yang jelas dan juga menciptakan interaksi yang lebih relevan dengan audiens yang memiliki minat serupa, yaitu suka nonton film. Nah, format video pendek ini yang digunakan juga selaras dengan apa yang biasa dimunculkan di aplikasi TikTok sebagai platform audiovisual yang menekankan kecepatan informasi, hiburan singkat, dan juga storytelling yang padat. Pemilihan TikTok sebagai platform distribusi video ini adalah karena mayoritas penggunanya itu berasal dari Gen Z ya dan milenial yang memiliki tingkat konsumsi konten audiovisual yang tinggi. Selain itu, algoritma TikTok yang berbasis minat dan perilaku memungkinkan konten menjangkau audiens yang lebih luas melalui fitur For Your Page atau FYP. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi akun @cinepil untuk meningkatkan visibilitas, jumlah penonton, serta pertumbuhan akun secara organik. Lalu tujuan utama dari konten @cinepil itu adalah untuk memberikan saran dan referensi film bagi audiens ya yang memiliki minat yang sama melalui konsistensi unggahan dan variasi genre film. Akun ini tuh berupaya untuk membangun strategi komunikasi yang interaktif dan juga membangun persepsi sebagai sumber akun yang terpercaya untuk orang-orang mencari rekomendasi dan juga review film. Nah, strategi pesan yang digunakan itu bersifat informatif sekaligus persuasif ya. Jadi kita ada CTA-nya, ada call to action-nya untuk ayo segera menonton film ini karena bagus, contohnya seperti itu. Nah, dengan penyampaian yang ringkas, jelas, serta disertai opini personal dari masing-masing anggota kelompok kami dan rating yang membantu audiens untuk memahami kualitas film secara cepat. Lalu target audiens dari konten ini mencakup Gen Z atau generasi Z, lalu juga ada milenial serta para pecinta film tentunya. Secara demografis, audiens itu berada pada rentang usia remaja hingga dewasa yang aktif menggunakan aplikasi TikTok. Secara psikografis, mereka itu memiliki ketertarikan pada dunia perfilman, dunia movie, dunia hiburan, dan diskusi ringan mengenai film. Jadi kami juga sekaligus membuka ruang diskusi. Dari sisi perilaku media, audiens itu terbiasa untuk mencari rekomendasi tontonan melalui media sosial sebelum menonton film. Nah, jika dianalisis menggunakan model komunikasi AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, and Action, konten dari akun @cinepil ini tuh telah memenuhi keempat tahapan tersebut. Perhatian audiens itu diperoleh melalui visual dari cuplikan-cuplikan film yang sedang direview dan juga judul video yang menarik. Lalu ketertarikan itu muncul ketika kreator itu menyampaikan informasi film secara ringkas, relevan, dan pastinya menarik ya. Keinginan
lalu keinginan terbentuk melalui opini personal dan pemberian rating, sedangkan tindakan itu terlihat dari respon audiens seperti menonton film yang direkomendasikan atau memberikan like, memberikan tanggapan komentar hingga mengikuti atau memfollow akun @cinephile. Dalam evaluasi konten itu terdapat beberapa kelebihan yang menonjol seperti konsistensi tema review film, relevansi tinggi dengan kebutuhan audiens, dan juga gaya penyampaian yang sederhana dan mudah dipahami. Namun masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya itu karena durasi video yang membatasi kedalaman analisis film, lalu branding visual yang belum sepenuhnya konsisten, serta interaksi dua arah dengan audiens yang masih dapat ditingkatkan. Untuk optimalisasi ke depan, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain adalah menambahkan CTA atau call to action secara konsisten, mengembangkan variasi format konten, memperkuat identitas visual, serta memanfaatkan caption dan hashtag secara lebih strategis. Langkah-langkah ini tuh diharapkan dapat meningkatkan jangkauan sekaligus memperkuat ciri khas dari akun @cinephile. Dan terakhir adalah sebagai kesimpulannya, akun TikTok @cinephile itu merupakan contoh media digital yang cukup berhasil memanfaatkan platform TikTok sebagai sarana berbagi informasi dan opini film secara efektif dengan konsep niche content, strategi pesan yang tepat, serta pemanfaatan algoritma dari TikTok. Akun ini mampu membangun identitas yang cukup jelas dan menjangkau audiens yang relevan, yaitu pecinta film. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan, akun ini memiliki potensi yang cukup besar untuk tumbuh menjadi sumber akun rekomendasi film yang lebih kuat, kredibel, dan dapat dipercaya di era digital ini. Sekian analisa yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.